Baik, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada hari ini kita memasuki kembali eksposisi kitab Bilangan dengan tema Kristologi, bagaimana Kristus itu hadir di dalam pengembaraan daripada orang-orang Israel di padang gurun, dan kita tahu bahwa ini membuktikan bahwa Kristus sudah hadir sejak dari zaman Perjanjian Lama. Dia bukan saja hadir ketika dia berinkarnasi ke dalam dunia, tetapi dia adalah pribadi yang kekal sehingga dia hadir menuntun dan menyertai setiap umatnya, bahkan di tengah-tengah perjalanan di padang gurun. Karena itu mari kita berdoa memohon anugerah Allah di surga untuk perenungan firman Tuhan kita. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan di pagi hari ini menaikkan syukur di hadapan hadirat-Mu, karena Engkau adalah Allah kami, Tuhan kami, pemegang kehidupan kami, penuntun dan pengarah kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kepada Allah kami yang hidup, yang menyelamatkan kami dan terus hadir di dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman Allah, sehingga Engkau tidak pernah absen di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan karena tiap langkah kami Engkau atur, tiap langkah kami Engkau arahkan, bukan dengan hal yang lain tetapi dengan firman Allah. Dan kami bersyukur hari ini kami kembali mendengarkan tentang Kristus yang hadir di dalam pengembaraan padang gurun. Dan kami berdoa biarlah melalui pendengaran akan firman ini kami dihiburkan, kami boleh dikuatkan dan kami boleh diteguhkan untuk terus berjalan dengan setia di dalam iman kami di tengah-tengah pengembaraan kehidupan kami di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan di depan. Amin. Baik, mari kita membaca bagian firman Tuhan dari kitab Bilangan. Kitab Bilangan pasal yang ke-9, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23. Bilangan 9 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23 saya bacakan bagi kita sekalian. Tiang awan memimpin perjalanan Israel. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah, dan pada waktu malam sampai pagi awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah, dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan, atas orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Baik ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah Kristus dan pengembaraan padang gurun, dan subtema kita adalah Kristus dan tiang awan. Ini adalah perjumpaan kita yang pertama, bagaimana Kristus itu hadir di dalam kehidupan daripada umat Allah melalui tiang awan, tiang api. Nah, tiang awan, tiang api adalah satu saja ya, bukan kemudian ada 2 tiang, bukan demikian ya. Hanya satu saja, di mana siang hari dia akan muncul dalam wujud awan, dan kemudian di malam hari dia akan muncul dalam wujud api. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat poin yang pertama terkait dengan tiang awan dan tiang api, yaitu teofani. Teofani, saudara. Teofani. Waktu kita membaca pasal 9 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23, kita tidak boleh lupa bahwa ini adalah bagian yang merupakan kesinambungan daripada Keluaran 40 ayat 34 sampai 38. Dan kapan peristiwa ini terjadi, saudara dan saya membaca sebentar di dalam kitab Keluaran 40 ayat yang ke-17. Keluaran 40 ayat yang ke-17, dan terjadilah dalam bulan yang pertama tahun yang kedua pada tanggal 1 bulan itu, maka didirikanlah kemah suci. Didirikanlah kemah suci pada tahun yang kedua tanggal 1 bulan itu. Dan waktu ini adalah waktu yang terjadi ketika 1 bulan sebelumnya itu kemah suci itu didirikan. Saudara baca di dalam Bilangan, kembali saya baca ingatkan kepada kita semua pasal 1 ayat 1 dari kitab Bilangan. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua. Bulan yang kedua dalam tahun yang kedua. Sesudah mereka keluar dari Mesir. Saudara perhatikan,
pendirian daripada kemah suci pada tanggal 1 bulan itu, tahun yang kedua. Lalu kemudian bilangan itu adalah dicatat pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari Mesir. Jadi itu berarti saudara, kasus yang terjadi di dalam bilangan 9 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23 itu tidak berbeda jauh daripada Keluaran 40 ayat yang ke-17 yang tadi saya bacakan. Ini adalah bulan yang kedua di mana kemah suci itu sudah didirikan di antara perkemahan daripada orang Israel di Gunung Sinai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca mengenai hal ini, maka ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16 itu secara spesifik berbicara mengenai teofani. Teofani, saudara. Tiang awan dan tiang api itu adalah wujud daripada teofani Allah. Nah, apa itu teofani? Teofani adalah tindakan Allah untuk membuka atau menyatakan diri dalam rupa tertentu yang menegaskan kehadirannya di tengah manusia. Bahwa dia adalah Sang Immanuel, Allah beserta kita, atau Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Saudara, Allah membuka, Allah menyatakan. Itu berarti kalau Allah tidak menyatakan diri atau membuka selubungnya, maka tidak ada satu manusia pun yang dapat mengenal Allah. Maka teofani adalah cara Allah mengkomunikasikan dirinya kepada manusia sehingga memungkinkan manusia untuk mengenal Allah. Memungkinkan manusia untuk mengenal Allah. Kalau tidak ada teofani, maka tidak ada pengenalan yang sejati akan Allah. Tetapi bersyukur kepada Allah, karena teofani Allah memungkinkan engkau dan saya mengenal Allah yang sejati di dalam Kristus. Nah, bagaimana Allah itu menyatakan diri melalui teofani? Dia memakai dua metode. Yang pertama, melalui ciptaan yang tak berkesadaran. Ciptaan yang tak berkesadaran. Misalnya di dalam Keluaran 13 ayat yang ke-21. Keluaran 13 ayat yang ke-21 kita lihat di situ. Mengenai Allah yang menuntun umatnya melalui tiang awan dan tiang api yang kemudian juga dibahas di dalam Bilangan pasal yang 9 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23 tadi. Tiang awan, tiang api tidak berkesadaran. Lalu Keluaran 40 ayat 34 sampai 35. Itu adalah kemah suci atau tabernakel. Itu adalah benda-benda ciptaan Allah yang tidak berkesadaran. Lalu 1 Raja-Raja 8 ayat 10 sampai 11 itu berbicara mengenai bait suci. Bait suci yang didirikan oleh Salomo. Itu adalah juga benda-benda yang tidak berkesadaran, tetapi Allah memakainya untuk menyatakan diri Allah, memperkenalkan diri dia kepada manusia. Lalu yang kedua, Allah memakai metode kedua adalah melalui ciptaan yang berkesadaran. Ciptaan yang berkesadaran itu adalah secara khusus namanya Malak Yahweh, malaikat Allah yang misalnya di dalam Kejadian pasal 16, Malak Yahweh itu menampakkan diri kepada Hagar ketika dia lari daripada tuannya yaitu Sarah, dan kemudian dia berjumpa dengan malaikat Tuhan dan malaikat Tuhan itu berkata kepadanya tentang janji Allah, dan kemudian dia berkata, Hagar berkata, "Engkaulah El Roi," sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku?" Jadi itu berbicara mengenai Malak Yahweh, yaitu ciptaan yang berkesadaran. Tetapi saudara, di dalam konsep Malak Yahweh itu bukan malaikat biasa, bukan malaikat ciptaan, tetapi itu adalah cara Kristus menyatakan diri dia, teofani Kristus. Dia adalah Malak Yahweh yang diterjemahkan di dalam bahasa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu sebagai M besar, bukan M kecil. Nah, jadi saudara, ini adalah dua metode bagaimana Allah itu menyatakan diri atau menyingkapkan diri dia, membukakan kepada manusia supaya manusia mengenal dia. Nah saudara, pertanyaannya adalah kenapa Allah memakai ciptaan yang tak berkesadaran dan ciptaan yang berkesadaran dalam hal ini Malak Yahweh untuk kemudian menyatakan diri dia. Karena manusia adalah manusia yang terbatas. Manusia adalah manusia yang ciptaan saja, sehingga dia membutuhkan sesuatu yang kemudian dapat dia observasi, dapat dia lihat supaya mengkonfirmasikan imannya. Tetapi ini tidak berarti bahwa kemah suci atau tiang awan, tiang api atau Malak Yahweh sama dengan Allah itu sendiri. Tidak demikian. Tentu Allah lebih besar daripada itu, tetapi Allah memakai rupa-rupa tertentu atau ciptaan-ciptaan yang tertentu yang berkesadaran maupun yang tidak berkesadaran untuk menunjukkan siapa dia kepada manusia.
kepada manusia. Tentu sekali lagi ini adalah sesuatu yang terbatas karena kita tidak dapat menyatakan Allah yang tidak terbatas di dalam sesuatu yang terbatas. Allah yang tidak terbatas tidak dapat dinyatakan secara penuh di dalam kondisi yang terbatas, ya. Tetapi sekali lagi Allah memakai sarana-sarana ini untuk menolong saudara dan saya yang terbatas yang adalah manusia ini untuk dapat mengenal Dia. Baik, sekarang saudara dan saya mulai melihat ke dalam metode yang pertama dari teofani Allah, yaitu Allah menyatakan dirinya atau menyingkapkan dirinya melalui ciptaan yang tak berkesadaran. Dalam hal ini di dalam pasal 9 ayat 15 sampai ayat yang ke-23 adalah tiang awan dan api. Tiang awan, tiang api. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa Allah memakai awan dan kenapa Allah memakai api untuk menyatakan diri Dia? Di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, awan dan api memiliki konsep yang begitu penting terkait dengan pribadi Allah. Awan adalah melambangkan kemuliaan hadirat Allah dan ketersembunyian atau misteri Allah. Saudara perhatikan baik-baik, awan melambangkan kemuliaan hadirat Allah dan ketersembunyian atau misteri Allah pada saat yang sama. Kenapa saudara? Karena di dalam Alkitab jelas dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah dan tetap hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah dan tetap hidup. Karena itu Allah memakai awan untuk melindungi orang-orang agar mereka tidak melihat Allah yang sesungguhnya, tidak melihat bentuk Allah yang sesungguhnya. Tetapi di saat yang sama juga awan itu melindungi mereka sehingga mereka tidak mati. Mereka tidak mati. Awan menyatakan Allah tetapi juga memelihara misteri daripada Allah. Allah itu tidak dapat terpahami secara utuh, secara penuh oleh logika berpikir manusia. Atau tidak dapat kemudian dijelaskan dengan ciptaan yang terbatas ini. Tetapi awan itu saudara di dalamnya menyatakan Allah tetapi juga memelihara misteri Allah, ketersembunyian Allah. Saudara bandingkan dengan cara Allah menyatakan diri di atas Gunung Sinai. Di atas Gunung Sinai. Ketika Alkitab menggambarkan Allah menyatakan diri di atas Gunung Sinai, Dia ada di dalam awan yang kabutnya tebal sekali. Lalu kemudian ada guru terdengar, ada kilat di sana. Dan itu membuat orang Israel itu begitu takut terhadap Allah, saudara. Tetapi saat yang sama, Musa diizinkan Allah untuk memasuki awan yang kelam itu dan berjumpa dengan Allah di sana. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi awan menggambarkan kemuliaan Allah, kemuliaan hadirat Allah, tetapi juga berbicara mengenai ketersembunyian, misteri Allah yang tidak dapat diterobos oleh manusia. Awan tetap menutupi pribadi Allah dan tidak membukakan secara penuh kepada manusia. Karena itu saudara hanya memahami Allah sebatas Dia menyatakan diri. Kita manusia memahami Allah sebatas Allah menyatakan diri kepada kita. Saudara tidak bisa melampaui itu. Karena itu seluruh pengenalan atau pengetahuan yang benar akan Allah dibatasi oleh penyataan diri Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, api. Api saudara di situ melihat kepada Kejadian 15 ayat 17 misalnya. Ketika sulu api itu muncul dan kemudian memakan habis korban yang dipersembahkan oleh Abraham. Di dalam Keluaran 3 ayat 2, Allah juga menyatakan diri kepada Musa dalam wujud api yang membakar semak itu walaupun semak itu tidak terbakar. Saudara, kenapa api yang dipakai? Api juga di dalam perjanjian lama berbicara mengenai kemuliaan hadirat Allah dan sekaligus menyembunyikan misteri Allah. Melambangkan kemuliaan hadirat Allah tetapi juga menyembunyikan misteri Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang agung sekali yang Allah nyatakan melalui sekali lagi benda-benda ciptaan Allah, awan dan api yang tak berkesadaran itu, tetapi melaluinya Allah menunjukkan atau menyatakan siapa diri Dia kepada manusia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat misalnya Daniel 7 ayat yang ke-9. Daniel 7 ayat yang ke-9. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usia, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar.
Ada kata api di situ ya. Api selalu identik dengan kemuliaan hadirat Allah, kemuliaan hadirat Allah, dan saat yang sama menyembunyikan tentang diri Allah yang tidak sepenuhnya dibukakan kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dua kata ini, awan dan api, ciptaan yang tak berkesadaran, melambangkan apa? Melambangkan hadirat Allah, kemuliaan Allah, dan misteri Allah sekaligus, ketersembunyian Allah sekaligus. Di dalam Bilangan 9 ayat 15, di situ ada kata, maka awan itu menutupi kemah suci. Lalu di dalam ayat yang ke-16, awan itu menutupi kemah, menutupi. Saudara, kata menutupi di dalam bahasa Ibraninya itu menekankan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Awan yang menutupi kemah, menaungi kemah. Kata menutupi atau menaungi, saudara, ini berbicara mengenai apa? Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Saudara, di dalam Keluaran 19 ayat 9, di situ dikatakan bahwa Allah itu sebelumnya berdiam di atas gunung Sinai. Tetapi Keluaran 40 ayat 34 dan 38 lalu Bilangan 9 ayat 15 berkata bahwa Allah itu sekarang berdiam di mana? Di kemah suci. Dia bukan saja Allah yang jauh di sana, tetapi sekarang dia sudah dekat kepada umat Allah. Dia hadir di tengah-tengah umat Allah. Dia berdiam di tengah-tengah umat Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah konsep yang digemakan oleh Alkitab sejak daripada Kejadian. Untuk menunjukkan bahwa memang kesukaan Allah adalah berdiam di tengah-tengah umatnya. Kesukaan Allah adalah Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Allah bukan Allah yang jauh di sana dan tak terjangkau oleh manusia. Tetapi Allah itu yang jauh itu adalah Allah yang dekat. Allah yang hadir, Allah yang berdiam, Allah yang aktif bekerja di tengah-tengah umatnya. Ini adalah hal yang terus-menerus dikumandangkan oleh Alkitab. Nah, maka kesimpulan kita, saudara, awan dan api adalah simbol kehadiran dan kemuliaannya di tengah-tengah umatnya. Di tengah-tengah umatnya, Sang Immanuel. Jadi kata Immanuel itu sebenarnya sudah digemakan sejak kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, dan seterusnya sampai dengan penggenapannya di dalam Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah apa itu kemuliaan Allah? Kemuliaan Allah yang diperlihatkan di dalam awan dan api itu apa sebenarnya? Kemuliaan Allah adalah sebuah gambaran tentang transendensi ilahi ketika dinyatakan kepada manusia. Jadi kemuliaan Allah apa itu? Itu adalah transendensi ilahi ketika dinyatakan kepada manusia. Transendensi ilahi itu apa, saudara? Transendensi ilahi adalah keberadaan Allah sebagaimana Allah adanya. Sebagaimana Allah adanya. Siapa yang dapat menjangkau Allah sebagaimana Allah adanya, saudara? Gak ada yang dapat menjangkau itu. Tidak ada. Kecuali dia sendiri yang turun dan dia sendiri yang menyatakan diri kepada kita. Saudara, ini menggambarkan kepada engkau dan saya mengenai spirit inkarnasi. Spirit inkarnasi di dalam penyataan diri Allah. Inkarnasi terjadi ketika Yesus datang ke dalam dunia. Tetapi spirit inkarnasi dimiliki oleh Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan itu terlihat sejak zaman perjanjian lama. Di mana ketika Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Allah adalah Allah yang agung, yang maha tinggi, yang maha besar, yang tak terjangkau oleh ciptaan. Tetapi di dalam spirit inkarnasi dia merendahkan dirinya sedemikian rendah. Sehingga manusia yang infinite itu, manusia yang terbatas itu dapat mengenal Allah yang tak terbatas, infinite itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saudara dan saya melihat kerendahan hati Allah kita. Allah kita betul-betul rendah hati. Dan dia menunjukkan bagaimana dia membungkukkan dirinya. Seperti sang bapa berbicara kepada anaknya yang masih bayi itu. Dia membungkukkan dirinya dan dia berceloteh dengan bahasa manusia. Ini yang dilakukan oleh Allah. Kemuliaan dia yang transenden itu dinyatakan dengan cara yang agung. Dengan cara yang betul-betul dapat dimengerti oleh manusia. Tetapi sekaligus mengandung misteri. Kemuliaan Allah menghasilkan rasa takjub dan kedahsyatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan karena itu secara bersamaan mengundang orang mendekat sekaligus menjauh. Saudara, ini kalimat yang sangat indah ya. Akibat langsung daripada teofani Allah atau kemuliaan Allah yang dinyatakan itu adalah, saudara, Allah membangkitkan di dalam jiwa umatnya rasa takjub, rasa yang begitu dahsyat kepada Allah, yang betul-betul memiliki hormat dan juga rasa takut yang seharusnya kepada Allah, dan saat yang sama menarik umat Allah itu mendekat kepadanya sekaligus juga menjauh. Wah, saudara, ini adalah sesuatu yang unik sekali ya.
Ini adalah esensi daripada respon yang sejati kepada Allah kita. Allah kita adalah Allah, pencipta alam semesta, tetapi dia juga Bapa bagi umatnya. Dia jauh tetapi dia juga dekat. Karena itu saudara, di dalam respon saudara kepada Allah, saudara tidak bisa menarik Allah itu turun sampai horizontal sejajar dengan kita dan tidak ada pembedaan sama sekali. Allah kita bukan Allah yang demikian. Allah kita juga bukan Allah yang panteistik. Tetapi Allah kita adalah Allah yang transenden sekaligus imanen, sehingga dia menghasilkan di dalam jiwa saudara suatu rasa takjub, rasa yang betul-betul mengagungkan dia dengan penuh kedahsyatan. Dan pada saat yang sama kita juga ditarik mendekat kepada dia, tetapi juga sekaligus menjauh dari dia. Dengan demikian saudara, Allah menjaga sedemikian rupa kehormatan Allah, tetapi tidak membuang kedekatan relasi dengan umatnya. Saudara, ini sesuatu hal yang begitu indah di dalam kehidupan daripada umat Allah. Mari kita baca beberapa teks Alkitab yang menunjukkan bagaimana respon sejati yang dihasilkan di dalam teofani, di dalam diri daripada umat pilihan Allah. Mari kita lihat misalnya di dalam Keluaran. Keluaran pasal yang ke-33, ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18. Di situ dikatakan, tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Musa meminta penyertaan Tuhan dengan cara, Tuhan berikan kepada saya penglihatan akan kemuliaanmu. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang ku beri kasih karunia dan mengasihani siapa yang ku kasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Saudara perhatikan apa? Musa dibawa Tuhan mendekat kepada dia. Musa dekat sekali kepada Tuhan. Bahkan di dalam ayat yang ke-11 dikatakan bahwa dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Berarti Musa dekat kepada Allah. Tetapi saat yang sama Musa tidak diizinkan untuk melewati batasan yang Allah berikan kepada dia. Dia tidak boleh melihat wajah Tuhan. Dia tidak boleh melihat kemuliaan Allah, kalau enggak dia akan mati. Maka Allah menudungi dia. Allah menaruh dia di bawah lekuk gunung batu, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang namanya mendekat sekaligus menjauh. Mendekat sekaligus menjauh. Saudara tidak bisa mendekat kepada Allah dengan cara membuat Allah seperti ciptaan. Tidak bisa. Saudara harus menempatkan dia sebagai Allah, sebagai pencipta, sebagaimana adanya dia. Maka saudara dekat kepada dia tetapi sekaligus jauh dari dia. Saudara jauh dari dia tetapi sekaligus dekat. Tension ini akan selalu ada di dalam jiwa daripada orang-orang percaya. Karena itu orang percaya adalah orang yang sangat menghormati Allahnya. Dia dekat tetapi dia sangat menghormati Tuhannya. Dia sangat menjaga kehormatan dan kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kehendak Allah di dalam bagian firman Tuhan ini terkait dengan awan dan api yang menutupi kemah suci itu. Saudara, ini berbicara mengenai kehendak Allah. Bahwa Allah menghendaki manusia itu, umat Allah itu berdiam bersama-sama dengan dia. Dia hadir di tengah-tengah umatnya. Dia berdiam di tengah-tengah umatnya siang dan malam. Siang malam. Siang malam, saudara. Dia menjaga umatnya siang dan malam. Saya baca salah satu tulisan daripada komentator. Dia bilang begini. Kenapa awan itu hadir di siang hari, lalu api itu hadir di malam hari? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini bukan hanya sekedar urusan di padang gurun memang ekstrim ya cuacanya, sehingga kalau siang itu begitu amat panas dan malam itu begitu amat dingin sehingga tidak memungkinkan manusia untuk hidup lama di sana. Bukan cuma itu, saudara. Tetapi Alkitab menunjukkan mengenai kehadiran Allah bersama-sama umat Allah yang terus menerus siang dan malam. Yesaya 27 ayat 3 mengatakan ini, dan Mazmur 121 ayat 6 mengatakan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Allah hadir, dia terus berada bersama umatnya. Siang maupun malam, dia terus bersama saudara. Hanya sayangnya, seringkali kita tidak dapat memandang dia. Kitalah yang menyebabkan kita tidak dapat memandang Tuhan kita yang senantiasa hadir bersama dengan kita. Karena apa? Karena kita berdosa.
Dia hadir terus-menerus bersama-sama dengan kita. Dan di sini Israel diajar untuk apa? Senantiasa memandang kepada Tuhan, melihatnya sebagai Allah yang dekat, melihatnya sebagai Allah yang dekat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini memberikan penghiburan kepada umat Allah. Ketika mereka berjalan di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan, di tengah-tengah kesengsaraan yang mereka alami, saudara, mereka tidak sendirian. Mereka tidak sendirian. Mereka tidak dibiarkan sebagai yatim piatu. Tetapi Allah hadir memimpin mereka. Allah hadir melalui tiang awan dan tiang api. Dia aktif bekerja di antara mereka. Siang malam dia jaga mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kurang apa Israel? Kurang apa Israel? Bukankah Allah telah memberikan yang terbaik bagi kehidupan Israel? Yaitu dirinya sendiri, saudara. Dirinya sendiri. Sebagai pribadi yang menyertai Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiang awan dan tiang api tidak terlepas daripada kemah suci. Kemah suci. Bilangan 9 ayat 15 dan 16 tadi dikatakan bahwa awan itu menutupi kemah suci. Kemah suci itu disebut sebagai kemah hukum Allah. Kemah hukum Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemah suci atau kemah hukum Allah adalah nama yang sama. Nama yang sama mengacu kepada kemah suci itu sendiri. Dan kemah suci adalah simbol daripada kehadiran dan pemerintahan Allah di tengah-tengah umatnya. Kemah suci atau kemah hukum Allah adalah simbol kehadiran dan pemerintahan Allah di tengah-tengah umatnya. Di mana sifat transendensi dan imanensi Allah berjalan secara simultan. Dia hadir secara transenden maupun imanen sekaligus di kemah suci itu. Saudara, ini adalah gambaran yang sangat agung karena Israel melihat Allah yang transenden tetapi juga imanen sekaligus, saudara, tanpa mereka mengalami kematian saat itu. Mengalami kematian, tidak, saudara. Mereka adalah orang-orang yang menyaksikan langsung bagaimana transendensi dan imanensi Allah disaksikan melalui tiang awan dan tiang api yang memenuhi kemah suci. Allah tinggal di kemah. Allah tinggal di kemah, saudara. Allah menutupi kemah. Allah tinggal di kemah. Ini adalah solidaritas Allah dengan kehidupan umatnya. Umat Allah ada dalam pengembaraan. Allah tinggal di kemah. Allah juga ada di dalam pengembaraan. Saudara-saudara perhatikan, Allah itu selalu menyamakan dirinya dengan umatnya. Padahal dia adalah Allah pencipta, saudara. Tetapi dia selalu menyamakan dirinya dengan umatnya. Dia bersolidaritas dengan umatnya. Umatnya berkemah, dia pun berkemah. Nanti waktu masuk ke Kanaan, ketika bait suci itu didirikan secara permanen, maka dia tinggal di bait suci, di dalam rumah yang sudah permanen. Karena apa? Karena umatnya juga sudah permanen tempat tinggalnya. Saudara perhatikan, Allah kita adalah Allah yang bersolidaritas. Dia terus menurunkan dirinya atau merendahkan dirinya sedemikian sehingga umatnya itu merasakan bahwa dia hadir bersama dengan umatnya. Nah, kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya itu tidak bisa dilepaskan daripada ketetapan atau hukum Allah. Itu sebabnya kemah suci juga disebut sebagai kemah hukum Allah. Kenapa, saudara? Karena Allah melalui kemah suci, dia bersuara, dia berfirman kepada Musa. Dan kemudian Musa menyampaikan firman itu kepada Israel. Maka kehadiran Allah dinyatakan di dalam dan melalui ketetapan-ketetapan Allah. Dari mana saudara dan saya dapat mengenal Allah? Dari mana saudara dan saya dapat mengalami transendensi dan imanensi Allah? Yaitu melalui ketetapan firman-Nya. Jadi ini menjadi sesuatu hal yang mengikat secara universal kehidupan Israel sampai dengan kehidupan gereja zaman sekarang. Saudara mungkin tidak melihat langsung tiang awan, tiang api sebagai teofani. Hari ini kita tidak dapatkan lagi. Tetapi saudara mendapatkan kehadiran Allah yang dinyatakan di dalam dan melalui ketetapan-ketetapan Allah. Jadi bagaimana saudara melihat kehadiran Allah? Perhatikan hukum-hukum Allah. Perhatikan firman-Nya. Ketetapan-ketetapan itulah yang mengarahkan pandangan Israel untuk tertuju hanya kepada Allah saja. Saudara perhatikan di dalam Mazmur 27 ayat 4 dan Yesaya 37 ayat 26 sampai 27. Allah mengarahkan Israel untuk tetap memandang kepada Allah bukan dengan melihat rupa tertentu, tetapi mengarahkan pandangan mereka dengan satu prinsip universal, yaitu hukum-hukum Allah, ketetapan-ketetapan Allah. Dan karena itu saudara, ketetapan Allah mensyaratkan adanya kasih dan ketaatan daripada umat Allah kepada Allah. Dengan demikian saudara akan mengalami kehadiran Allah.
Jadi kehadiran Allah, saudara, itu adalah sekali lagi tidak hanya terikat kepada wujud-wujud teofani tertentu, saudara, di dalam perjanjian lama, karena hari ini kita tidak lagi mendapatkannya, tetapi yang secara universal menggambarkan atau menyatakan kehadiran Allah itu adalah Alkitab, firman Allah, yang dimana kita mendapatkan kehadiran Allah secara khusus di sana. Nah, saudara, tujuan kemah suci itu dibangun, saudara, apa? Selain daripada menyatakan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya melalui ketetapan-ketetapan hukum atau hukum-hukumnya, tetapi juga berbicara mengenai membangun ikatan persekutuan yang kelihatan. Membangun ikatan persekutuan yang kelihatan. Kalau saudara bilang berelasi dengan Allah, Allah itu tidak kelihatan. Allah itu tidak kelihatan, maka itu adalah sesuatu yang abstrak. Sesuatu yang sulit untuk dimengerti oleh manusia yang sekali lagi terbatas. Maka perlu ada persekutuan yang kelihatan antara saya dengan Allah. Dengan cara apa? Dibangunnya kemah suci. Dan di kemah suci Allah berfirman kepada kita, lalu umat Allah bersekutu dengan Allah. Di mana? Di kemah suci. Jadi saudara, kemah suci memungkinkan umatnya mendekat kepada Allah. Dan kemah suci juga memungkinkan penggenapan kehendak kekal Allah atas umatnya. Yaitu apa? Immanuel, hadir, menyertai umatnya selama-lamanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian waktu saudara dan saya melihat kepada kemah suci atau gereja Tuhan, saudara tidak saja melihat kepada bangunannya, tetapi saudara harus melihat esensi di balik itu, yaitu apa? Allah menghendaki persekutuan dengan umatnya. Persekutuan dengan umatnya. Persekutuan yang tak kelihatan itu dibuat menjadi kelihatan melalui apa? Melalui kemah suci dan umat Allah yang beribadah kepadanya dan firman Allah yang terus diberitakan di dalamnya. Nah, bagaimana saudara dan saya melihat tiang awan, tiang api dan kemah suci ini berelasi dengan Kristus. Ternyata saudara, bukan saja Allah Bapa yang sudah ada di dalam perjanjian lama dan bekerja di tengah-tengah Israel, tetapi Allah anak itu Yesus Kristus pun telah bekerja di sana. Mari kita lihat bahwa ternyata teofani ini mengacu kepada Yesus Kristus. Kristus adalah teofani itu sendiri. Kristus adalah teofani atau penyataan diri Allah itu sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perjanjian baru mengklaim demikian. Kristus adalah wujud kemuliaan Allah yang ultimat yang berdiam di tengah-tengah umatnya. Tidak ada wujud kemuliaan Allah yang lain di luar daripada Kristus. Karena itu segala pencarian akan kemuliaan Allah di luar daripada Kristus itu adalah penyesatan. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara harus ingat klaim daripada perjanjian baru adalah Kristus, wujud kemuliaan yang ultimat yang berdiam di tengah-tengah umatnya. Mari kita mulai melihat bagaimana bukti bahwa ternyata Kristuslah yang dimaksudkan dengan teofani, tiang awan, tiang api itu. Mari kita lihat Lukas 9 ayat 35. Lukas 9 ayat yang ke-35. Ini adalah kisah mengenai Yesus dimuliakan di atas gunung atau di atas bukit. Atau transfigurasi Kristus, pemuliaan Kristus. Saya baca ayat yang ke-35. Maka terdengarlah suara dari awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Sebelumnya mari kita lihat di dalam ayat yang ke-34. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia. Saudara, siapakah yang menaungi Kristus saat itu? Allah Bapa. Dan dia bersuara dari dalam awan itu. Dan Kristus adalah pribadi yang dinaungi oleh awan itu. Awan ini berbicara mengenai apa? Kemuliaan Allah. Dan menggemakan kembali tentang awan kemuliaan yang ada di mana? Di dalam perjanjian lama. Lalu kita lihat di dalam Kisah Rasul 1 ayat 9 ketika Yesus naik ke sorga. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah konteks yang begitu penting untuk saudara mengingat bahwa awan di dalam perjanjian lama adalah kendaraannya Allah.
kendaraannya Allah. Dan Kristus mengendarai awan untuk kembali kepada Bapa di sorga. Dengan demikian dia adalah Allah. Dia adalah Allah. Karena tidak ada kendaraan lain yang dipakai oleh Allah yang digambarkan di dalam perjanjian lama untuk menunjukkan kemuliaan Allah kecuali awan. Maka ketika Kristus memakai itu, dengan demikian Kisah Para Rasul mengasumsikan dan mengklaim bahwa Kristus adalah Allah. Kristus adalah Allah. Dia naik ke sorga dengan mengendarai awan. Mengendarai awan. Dia adalah Allah itu sendiri. Pribadi kedua Allah, Tritunggal. Lalu kemudian kemuliaan Kristus saat dia datang kedua kali ke dalam dunia ini. Apa yang terjadi? Dia pun datang dalam awan-awan. Kita baca di dalam Matius 24 ayat 30. Matius 24 ayat yang ke-30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan. Anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Lalu saudara lihat di dalam Wahyu pasal yang 1 ayat yang ke-7. Wahyu 1 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Dia datang dengan awan-awan. Lalu Daniel 7 ayat 13. Daniel 7 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Siapakah yang tampak seperti anak manusia itu? Yesus Kristus. Yang tadi kita baca di dalam Matius, di dalam Wahyu. Dialah yang datang dalam kemuliaan. Kemuliaan Kristus, Sang Anak Allah. Maka saudara ingat, apa yang dinyatakan di dalam perjanjian lama mengenai awan kemuliaan itu mengacu kepada siapa? Kepada Kristus, pribadi anak Allah yang menyatakan kemuliaan Allah di muka bumi ini, di tengah-tengah umatnya. Dan Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3 sangat-sangat jelas berbicara tentang Kristus sebagai wujud ultimat daripada kemuliaan Allah. Ibrani 1 ayat yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Saudara perhatikan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Kalimat ini adalah hal yang sangat penting sekali untuk menggambarkan bahwa kemuliaan Allah melalui tiang awan, tiang api yang dilihat oleh Israel sekarang telah dinyatakan. Sekarang telah diwujudkan secara ultimat di dalam Yesus Kristus. Kata cahaya kemuliaan. Saudara, cahaya kemuliaan. Ingat, di dalam perjanjian lama, kemuliaan Allah selalu digambarkan dengan cahaya. Cahaya, saudara. Cahaya. Cahaya selalu menggambarkan, mengingatkan kita tentang kemuliaan Allah. Dan sekarang cahaya kemuliaan itu adalah Kristus. Dan kemudian gambar wujud. Kata gambar wujud dalam bahasa Yunani itu adalah karakter. Karakter, saudara. Di mana Kristus adalah the exact imprint dari natur Allah. Jadi dia adalah yang asli. Yang asli, gambar Allah yang tepat, yang asli saudara, dari natur Allah. Dengan kata lain, dia memiliki substansi yang sama dengan Allah Bapa. Dialah yang menyatakan gambar wujud Allah, cahaya kemuliaan Allah. Maka saudara, ketika engkau membaca tiang awan dan tiang api di dalam bilangan, saudara harus ingat, ini bukan saja berbicara mengenai kehadiran Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, tetapi ini secara spesifik berbicara mengenai kehadiran Allah Anak, Yesus Kristus, di dalam pengembaraan Israel. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Kristus adalah pribadi yang menemani Israel. Kristus adalah pribadi yang hadir bersama-sama dengan Israel di padang gurun. Di padang gurun, saudara ya. Dan yang kedua, Kristus bukan saja cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang asli itu, yang digambarkan secara simbolik di dalam tiang awan, tiang api di dalam perjanjian lama. Tetapi dia juga adalah kemah suci itu sendiri. Mari kita lihat Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara perhatikan di situ kata diam.
Kata diam. Dan diam di antara kita. Bahasa Yunaninya skeno. Skeno yang kalau diterjemahkan itu adalah berkemah, mendirikan kemah, atau kemah suci itu sendiri. Jadi itu berarti saudara, Kristus adalah penggenapan dari kemah suci. Ciptaan yang tak berkesadaran, kemah suci itu mengacu kepada siapa? Kepada Kristus itu sendiri. Dialah yang berkemah di antara umatnya. Allah yang menyatakan dirinya di dalam dan melalui anaknya yang telah berinkarnasi ke dalam dunia. Dia sekarang hadir bukan melalui kemah suci, tetapi dia hadir di dalam dan melalui Yesus Kristus. Kristus adalah Sang Immanuel. Yesaya 7 ayat 14, Matius 1 ayat 23. Dia adalah Allah yang hadir dan menyertai umatnya. Maka saudara, sekali lagi, kemah suci yang dimana ada di tengah-tengah perkemahan daripada Israel, mengacu kepada siapa? Kepada Kristus. Pribadi yang menyatakan kemuliaan Allah itu, pribadi yang menyatakan kehadiran Allah yang ultimat di tengah-tengah umatnya. Dan kata kemuliaannya di dalam ayat yang ke-14 saudara, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kata kemuliaannya saudara ini mengacu kepada apa saudara? Mengacu kepada kemuliaan Allah yang dinyatakan kepada umatnya. Yang dilihat oleh Musa. Keluaran 33 ayat 22 tadi. Yang dimana Musa ada di bawah lekuk gunung itu, lalu kemudian Allah menyatakan kemuliaannya, yaitu belakangnya yang dilihat itu saudara. Itu yang dilihat oleh umat Allah. Dan siapakah dia? Kristus. Kristus saudara, Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian saudara dan saya menyimpulkan bahwa teofani di dalam perjanjian lama digenapkan secara penuh dan ultimat pada diri Kristus. Teofani menyatakan kehendak Allah untuk berdiam di tengah-tengah umatnya, Immanuel, dan Kristus yang menggenapinya. Teofani adalah wujud pimpinan Allah atas Israel yang tidak pernah dipisahkan dari hukum-hukum Allah. Dan Kristus yang menggenapinya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ini menjadi suatu keindahan tersendiri di tengah-tengah padang gurun. Israel di padang gurun menikmati Kristus. Demikian umat Allah yang ada di dalam dunia ini. Hari ini saudara dan saya ada di dalam pengembaraan kita di dalam dunia ini. Saudara tidak ditinggalkan sendirian. Saudara tidak dibiarkan berjalan seperti seorang yatim piatu sendirian. Berjalan untuk menikmati segala penderitaan tanpa Kristus. Tapi sebaliknya, dia hadir, dia berkarya, dia menemani saudara. Dia aktif bekerja di tengah-tengah kehidupan saudara. Kristus, Sang Immanuel, dialah teofani yang sejati. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hal kedua yang kita bisa pelajari di dalam kitab Bilangan, bukan saja teofani yang mengacu kepada Kristus itu sendiri, di mana dia hadir di tengah-tengah padang gurun, tetapi dia juga memimpin Israel. Kita melihat poin yang kedua mengenai kepemimpinan Allah atas Israel. Kepemimpinan Allah atas Israel. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam teks kita pasal 9 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23 saudara, berulang-ulang bolak-balik menunjukkan bahwa tiang awan dan tiang api mengarahkan dan menentukan semua gerak-gerik perjalanan dan perkemahan dari orang Israel di padang gurun. Saudara baca dari ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-23, terus dibolak-balik kalimat itu berulang-ulang harus terpaut Israel terpaut kepada tiang awan dan tiang api. Saudara perhatikan kalimat ini. Awan itu naik, maka orang Israel pun berangkatlah. Awan itu diam, maka orang Israel pun berkemahlah. Jadi kuncinya di mana? Di tiang awan, tiang api itu. Kalau dia naik, maka berangkat. Kalau dia diam, berarti berkemah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang unik. Kenapa? Dari awan itu Allah berfirman. Maka itu berarti Allah adalah pemimpin dan pemegang kendali atas seluruh kehidupan Israel. Kalimat ini saudara memberikan satu prinsip yang penting dalam kehidupan Israel, bahwa yang menjadi pemimpin dan pemegang kendali dalam kehidupan Israel itu bukan Israel. Israel tidak dapat menentukan destininya sendiri, nasibnya sendiri, kehidupannya sendiri. Tidak bisa saudara. Yang menentukan destini daripada kehidupan Israel adalah Allah. Allah memanggil Israel mulai dari titik nol sampai dengan titik akhir kehidupan daripada Israel itu ditentukan oleh Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalimat awan itu naik, awan itu diam. Ini menunjukkan bahwa pemimpin dan pemegang kendali dalam kehidupan Israel adalah Allah sendiri. Yang kedua, awan itu naik, awan itu diam. Berbicara mengenai apa? Allah adalah penentu bagi seluruh pergerakan dan perkemahan Israel. Dengan demikian saudara-saudara bayangkan, 2-3 juta orang Israel yang ada di padang gurun. Mereka bergerak maju
ke arah mana, dan di tempat mana mereka harus berkemah, itu berdasarkan penentuan Tuhan. Dengan demikian implikasinya, segala macam kesukaran yang akan mereka hadapi di depan, atau segala macam kesukaan yang akan mereka hadapi di depan, semuanya berasal dari siapa? Berasal dari Allah, saudara. Dari Allah. Kenapa? Karena yang menunjukkan dia bergerak kemana atau dia berkemah di mana, itu adalah Tuhan. Kalau Allah pimpin Israel masuk dan bergerak ke tempat yang tidak punya air, maka Israel bergumul dengan urusan air. Kalau Allah memimpin Israel masuk ke wilayah di mana ada banyak ular tedung, maka Israel akan bergumul dengan ular tedung di sana. Saudara perhatikan baik-baik, Allah pemimpin dan pemegang kendali atas Israel, dia penentu bagi seluruh pergerakan dan perkemahan Israel. Berarti implikasinya seluruh kesukaan, seluruh kesukaran yang dialami oleh Israel nanti di padang gurun atau di bagian-bagian mana yang Allah pimpin untuk mereka masuki adalah dari Allah. Adalah dari Allah. Dengan demikian saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini membuat engkau dan saya mulai memikirkan kehidupan daripada Israel yang juga menjadi tipologi gambaran daripada kehidupan kita gereja Tuhan. Seluruh hidup kita dipimpin, dikendalikan dan ditentukan oleh Allah. Pergerakan kita dan apa saja yang terjadi dalam hidup kita ditentukan oleh Allah. Dengan demikian saudara seharusnya mengucap syukur kepada Allah karena kedaulatan Allah membuat saudara dan saya itu tidak mungkin binasa di tengah-tengah kesukaran kita. Tidak mungkin kehilangan iman di tengah-tengah kesukaran kita. Israel bergumul dengan banyak hal di padang gurun, saudara. Tetapi saudara lihat catatan daripada Musa. Musa bilang, coba lihat bajumu. Coba lihat kasutmu. Adakah yang robek? Adakah yang rusak? Atau saudara sedang dipelihara? Atau Israel sedang dipelihara oleh Tuhan di padang gurun? Buktinya adalah Allah memelihara mereka. 40 tahun baju itu saudara tidak ada yang rusak. Kasut itu tidak ada yang rusak. Saya baca salah satu gambar di arkeologi, saudara. Orang yang hidup nomaden saudara. Di padang gurun, pakaian mereka tidak akan tahan lama. Pakaian mereka akan jadi compang-camping. Dan juga kasut mereka, sandal mereka itu akan rusak. Tapi saudara bayangkan Israel gak ada yang rusak. Gak ada yang rusak. 40 tahun stay di mana? Di padang gurun. Saudara perhatikan, dia pimpin kita, dia pegang kendali, dia tentukan hidup kita. Maka itu berarti segala kesukaran itu datang dari dia. Apa saja yang saudara alami berasal dari dia. Maka saudara jangan khawatir, jangan khawatir. Jangan khawatir karena dia ada bersama saudara. Kehadiran Allah itu membuat saudara dapat mengatasi segala situasi hidup saudara. Allah adalah pengatur waktu yang tepat bagi seluruh kehidupan Israel. Pengatur waktu. Saudara perhatikan, siangkah, malamkah, kalau dia naik, Israel harus berangkat. Saudara bayangkan kalau malam, bagaimana situasinya begitu Allah naik, tiang awan, tiang api itu naik, saudara, apa yang terjadi? Mereka harus segera berkemas, bongkar kemah, langsung jalan. Bawa ternak-ternak. Belum lagi kalau Allah cuma singgah sebentar. Cuma 1 hari. Baru patok kemah, baru pasang kemah, tiba-tiba langsung Tuhan naik jalan lagi, saudara. Ini sesuatu dinamika yang sangat-sangat, kalau kita pikir ikut Tuhan, capek, saudara. Capek ya, saudara. Capek banget, saudara. Dan ini membuat kita akan bersungut-sungut ikut Tuhan. Kenapa saudara? Dinamikanya itu Tuhan berikan kepada kita dan kita tidak tahu. Kenapa? Pengatur dinamika itu ada di tangan Tuhan, saudara. Mari saya baca bagi kita ya. Saya baca bagi kita kalimat ini. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari. Ada kalanya beberapa hari di atas kemah suci. Maka atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ya, petang sampai pagi, saudara. Berarti nggak ada 1 hari. Ya, petang sampai pagi nggak ada 1 hari, saudara. Lalu ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Saudara, ini betul-betul capek sekali ya. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Tuhan tidak peduli apa yang menjadi kesukaran Israel saat itu. Bongkar kemah kah, atur anak kah, atur semua anak, cepet kita harus berangkat. Atau atur segala macam pernak-pernik yang ada dalam kemah itu. Tuhan gak peduli. Kalau Tuhan bilang berangkat, saudara. Wah, saudara, ini dinamika yang luar biasa, unik, saudara. Menunjukkan kepada saudara gak bisa saudara tunda waktu Tuhan. Saudara gak bisa lelet-lelet, gak bisa lambat-lambat. Kalau dia bilang berangkat. Saudara ketinggalan berarti saudara mati di padang gurun. Saudara, kalau ketinggalan hanya satu konsekuensinya, mati di padang gurun. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu saya baca ini saya berpikir kalau saya punya anak masih bayi, apa yang terjadi jika Tuhan itu
Kita nginap petang, besok pagi Tuhan langsung suruh berangkat, saudara. Luar biasa repotnya minta ampun. Repotnya luar biasa, saudara. Tapi itulah yang terjadi atas Israel. Dia adalah Allah yang mengatur waktu hidup kita. Mengatur dengan tepat, presisi, saudara. Waktu saya baca Matthew Henry, dia bilang begini. Di hadapan Allah tidak pernah ada waktu yang tergesa-gesa. Wah, saya waktu renungkan itu, saudara, saya berpikir ulang tentang kehidupan kita. Waktu kita disuruh Tuhan taat sama Tuhan, saudara. Berapa banyak dari antara kita yang ngedumel sama Tuhan. Ngomel-ngomel sama Tuhan. Saya nggak siap Tuhan. Kenapa Tuhan suruh A, suruh B, suruh C, suruh lakukan A, B, C, D. Begitu banyak. Saya nggak siap Tuhan. Belum nggak siap secara keuangan, belum nggak siap secara fisik, belum nggak siap yang lain-lain, saudara. Terlalu banyak alasan untuk bilang saya tidak bisa berangkat ikut Tuhan. Tapi dalam teks ini, Alkitab menunjukkan waktu yang pendek atau waktu yang panjang. Jika Tuhan bilang berangkat, berangkat. Jika Tuhan bilang berkemah, berkemah. Tidak pernah ada waktu yang tergesa-gesa di hadapan Allah. Semuanya presisi di dalam timeline-nya Tuhan. Timeline-nya Tuhan. Saudara, ini sesuatu yang begitu unik, begitu unik. Dan kalau kita ikut Tuhan sekali lagi, begitu melelahkan. Tetapi catatan Alkitab menunjukkan Musa bersuka cita mengikuti Tuhan. Di dalam dinamika yang tidak dikontrol oleh Musa. Di dalam dinamika yang tidak diketahui oleh Musa. Allah adalah Bapa yang senantiasa menyertai, melindungi dan menjagai Israel. Awan itu naik, awan itu diam. Bicara mengenai kebapaan Allah. Relasi yang begitu intim, begitu dekat dengan umatnya. Allah peduli secara khusus kepada umatnya. Dia peduli, saudara. Kata ini menjadi sesuatu yang harus digarisbawahi. Tiang awan itu naik, tiang awan itu diam. Ini bukan kerjain Israel, saudara. Allah nggak kerjain Israel. Allah juga tidak mencobai Israel dengan cara kepemimpinan dia yang seperti ini. Tetapi ini justru menunjukkan kepedulian Allah yang begitu khusus kepada umatnya. Saya bacakan bagi saudara Mazmur 37 ayat 23. Mazmur 37 ayat yang ke-23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Indah bukan kalimat ini? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ini adalah kepedulian Allah sebagai Bapa. Dia tahu apa yang terjadi di depan. Dia merancangkan segala sesuatu. Maka tiap langkah kita dituntun oleh Tuhan. Tiap langkah kita disertai oleh Tuhan. Tiap langkah kita dilindungi dan dijagai oleh Tuhan. Saudara mungkin bisa memprediksi hidupmu beberapa jam ke depan. Beberapa jam ke depan. Tetapi ingat, saudara hanya memprediksikan. Tetapi Allah memastikan segala sesuatu terjadi berdasarkan rancangannya bagi saudara. Rancangan yang penuh kebaikan. Karena itu saudara, awan itu naik, awan itu diam. Ini bukti kepedulian Allah, kebapaan Allah, kasih Allah kepada umatnya. Dia tahu apa yang terbaik bagi umatnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di titik ini saudara harus melihat kasih Allah yang menyertai umat Allah melalui tiang awan, tiang api. Atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan itu juga mereka berangkat. Pasal 9 ayat 23a, saudara. Ini berbicara bahwa firman Tuhan adalah otoritas tertinggi yang memimpin kehidupan umat Allah di padang gurun. Di padang gurun. Awan itu naik, awan itu diam, satu hal. Tetapi yang paling utama, yang merupakan prinsip universal sepanjang zaman, yang terjadi atas seluruh umat Allah adalah firman. Atas titah Tuhan mereka berkemah, atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Tiang awan, tiang api tidak punya arti apa-apa tanpa titah Tuhan yang berbicara dari dalamnya. Maka firman atau titah Tuhan adalah otoritas tertinggi yang memimpin kehidupan umat Allah di padang gurun. Kalau saudara bertanya hari ini bagaimana Allah menyatakan kehadirannya, penyertaannya, perlindungannya atas umat Allah, jawabnya adalah melalui firman. Melalui firman. Maka saudara jangan sepelekan firman dalam hidupmu, karena firman adalah penyataan diri khusus Allah yang menunjukkan kehadiran dia, penyertaan dia yang khusus dalam kehidupan saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Poin yang ketiga, yang terakhir. Saudara dan saya belajar mengenai teofani Allah yang digenapi di dalam Yesus Kristus. Belajar bagaimana Allah memimpin umatnya. Dan sekarang Allah mengajar umatnya untuk sinkron. Sinkron dengan Allah dan waktu Allah. Sinkron. Kata sinkron itu berbicara mengenai formula ketaatan. Saudara baca ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-23 dari bilangan 9 tadi. Di situ ada pengulangan-pengulangan dari formula ketaatan. Formula ketaatan. Israel
diminta Tuhan untuk taat dengan presisi kepada pengaturan Tuhan di dalam titahnya, di dalam titah-titahnya. Nah, di dalam ayat yang ke-23, saudara, 23a maupun di dalam ayat 19a, saya bacakan bagi kita. Maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan. Lalu 23a, ayat 23a, mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan. Kewajibannya kepada Tuhan. Dalam bahasa Inggris ini lebih dalam maknanya. Lebih dalamnya. The children of Israel kept the words of Yahweh. Saudara perhatikan, the children of Israel kept the words of Yahweh. Berarti tugas daripada Israel, kewajiban daripada Israel yang memungkinkan mereka taat kepada Allah adalah apa? Mereka senantiasa memandang kepada Allah. Watch. Itu bukan cuma sekedar memandang, saudara. Tetapi mereka memandang dengan berwaspada. Memandang dengan seperti orang berjaga-jaga, saudara ya. Seperti watchtower, saudara ya. Itu ada menara penjagaan. Lalu kemudian kita ada di dalam menara penjagaan itu. Kita kan bukan cuma sekedar lihat kan, saudara. Waktu kita lihat, kita mengawasi, saudara. Mengawasi apa yang sedang terjadi. Ini yang disebut dengan keep the watch of Yahweh, saudara. Ini adalah senantiasa memandang kepada Allah dengan spirit berjaga-jaga. Dengan spirit berjaga-jaga. Salah satu teolog, saudara, atau komentator, dia mengatakan bahwa tugas Israel itu seperti orang Lewi, yaitu guard duty. Ya, mereka berjaga-jaga senantiasa, saudara. Terus memandang kepada Allah di kemah suci untuk memastikan ketaatan mereka kepada Allah itu tepat dan lengkap dikerjakan. Mari kita lihat Bilangan 1 ayat 53 dan 3 ayat 7. Tugas yang dikerjakan oleh Lewi, suku Lewi ternyata juga diberikan kepada seluruh orang Israel. Bilangan 1 ayat 53. Tetapi orang Lewi haruslah berkemah di sekeliling kemah suci, tempat hukum Allah, supaya umat Israel jangan kena murka. Orang Lewi haruslah memelihara kemah suci, tempat hukum itu. Saudara perhatikan di situ, memelihara, dan orang Lewi itu berkemah di sekeliling kemah suci. Lalu kemudian di dalam Bilangan pasal 3 ayat yang ke-7, di situ dikatakan mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan bagi segenap umat Israel di depan kemah pertemuan, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Saudara, ini adalah guard duty. Ya, jadi orang Lewi, demikian juga semua orang Israel, orang Lewi yang berkemah di sekeliling daripada kemah suci sebagai lingkar dalam, tetapi juga orang Israel yang berkemah di sekeliling kemah suci setelah daripada perkemahan orang Lewi, saudara. Mereka semua bertugas untuk memandang Allah, tetapi dengan memandang dengan spirit berjaga-jaga, memastikan bahwa mereka itu menaati Allah dengan tepat dan dengan lengkap sesuai dengan titah yang Allah berikan kepada mereka. Saudara, itu berarti, saudara, ketaatan kepada pimpinan Allah. Ketaatan kepada pimpinan Allah mencakup atau meliputi, pertama, Israel dan seluruh umat Allah harus menyesuaikan diri dengan waktu Allah. Harus menyesuaikan diri dengan Allah. Guard duty itu terjadi jika saudara dan saya menyesuaikan diri dengan waktu Allah. Saudara beradaptasi, tetapi beradaptasi bukan dengan keterpaksaan. Saudara dan saya menyesuaikan diri di dalam kuasa dan pertolongan Roh Kudus semata. Menyesuaikan diri dengan waktu Allah. Yang tadi saya katakan, malam pun kalau disuruh berangkat. Kalau siang disuruh berangkat. Kalaupun waktu cuma setengah hari berkemah, langsung suruh berangkat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ini menyesuaikan diri dengan waktu Allah tidak mudah. Tidak mudah, saudara. Kita tidak bisa katakan ini sesuatu yang pekerjaannya sangat sepele, sangat gampang. Karena waktu kita memasukinya itu sangat-sangat sulit untuk dijalani. Saudara, saya ambil contoh kehidupan daripada Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus berkata, saatku belum tiba. Atau dia berkata, sudah tiba saatnya. Kata saat itu dikumandangkan di dalam Injil Yohanes untuk menggambarkan bahwa seluruh pelayanan Yesus Kristus, apa saja yang dia kerjakan di muka bumi ini, bergantung kepada timeline-nya Allah Bapa di surga. Allah menentukan mengatur jadwal pelayanan daripada Yesus Kristus. Saudara, waktu saya membaca mengenai hal ini, saudara, termasuk waktu Yesus itu naik di atas kayu salib. Dia tahu kapan waktunya. Saatku telah tiba.
Atau nanti dia pergi kepada Bapa di sorga melalui kenaikannya, dia akan berkata kepada para murid-muridnya, saatku telah tiba untuk aku meninggalkan kamu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus memiliki pengetahuan dan pengenalan dan penyesuaian diri yang begitu presisi dengan waktu Tuhan. Saudara mungkin berpikir begini, oh Yesus karena dia anak Allah, makanya dia bisa lakukan itu. Saudara jangan lupa, dia pun manusia sejati. Dia pun manusia sejati. Apakah dia tidak ada pergumulan untuk hal itu? Ada pergumulan, saudara. Ada pergumulan. Dia melakukan itu dengan penyangkalan diri. Saudara bayangkan, sejak dia kecil, catatan Lukas pasal 2 menunjukkan bahwa Yesus sadar dia adalah anak Allah. Yesus sadar bahwa dia bukan sekedar manusia biasa, tapi dia adalah anak Allah. Yesus sadar. Sejak dia masih kecil. Tetapi saudara bayangkan, dari 0 tahun sampai 30 tahun, Yesus tidak boleh melakukan mujizat apapun. Yesus tidak boleh menunjukkan bahwa dia adalah Mesias, anak Allah itu. 30 tahun. Dia harus menyangkal diri, pikul salib selama 30 tahun. Baru pada tahun atau usia ke-30 tahun, saudara, baru dia masuk ke dalam pelayanan publik dan melakukan begitu banyak mujizat. Saudara, menyesuaikan diri dengan waktu Allah tidak mudah. Bisa saja saudara tunggu sekian lama. Mungkin berpuluh-puluh tahun baru Tuhan menyatakan apa yang menjadi kehendak dia untuk saudara lakukan. Atau mungkin juga saudara menantinya dalam kurun waktu yang sangat cepat. Saudara mungkin punya banyak pergumulan. Apakah pergumulan dengan keturunan, memiliki anak dalam keluarga, atau pergumulan dengan memiliki pekerjaan, atau pergumulan-pergumulan yang lain. Saudara ingat, nantikanlah waktu Tuhan. Nantikanlah waktu Tuhan. Seperti orang yang berdiri di dalam menara penjagaan. Terus mewaspadai, terus berjaga-jaga. Apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Dan sesuaikanlah dirimu dengan waktu Tuhan. Yang kedua, ketika menyesuaikan diri dengan waktu Tuhan itu berarti rela membuang kenyamanan diri demi kehendak Allah. Membuang kenyamanan diri demi kehendak Allah. Matthew Henry sekali lagi berkata begini, Allah tidak peduli apa yang menjadi pergumulanmu saat itu. Tetapi kalau dia minta saudara untuk taat kehendak dia, saudara tidak boleh berargumen satupun. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Musa diminta Allah untuk menjadi pemimpin atas Israel dalam peristiwa Exodus, Musa argumen kebanyakan. Lalu apa yang terjadi? Tuhan marah kepada Musa. Tuhan bilang, siapa yang cipta lidahmu? Bukankah lidah itu adalah pemberian daripada Allah? Kenapa kamu masih berargumen kepadaku? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah marah sekali kepada Musa. Karena Musa dipilih Tuhan, tetapi dia argumen karena dia adalah seorang yang tidak pandai bicara. Tuhan bilang, lidah pun aku yang cipta. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kadang-kadang untuk menaati Tuhan, saudara harus buang kenyamanan itu. Kenyamanan itu mungkin saudara nikmati selama hidup saudara. Dan saudara tidak rela untuk singkirkan. Tapi ketika Allah itu datang dan bekerja saudara, dia membuat saudara rela membuang kenyamanan diri. Demi melakukan kehendak Allah. Ketiga, ketaatan kepada pimpinan Allah itu berarti harus senantiasa siap sedia mengikuti pimpinan Allah. Siap sedia saudara, siap sedia. Kata siap sedia ini saudara menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya kita sebagai umat Allah itu tidak dapat siap sedia dengan kekuatan natural kita. Siap sedia secara rohani itu hanya dimungkinkan oleh pekerjaan Roh Kudus di dalam jiwa daripada setiap kita. Karena siapakah kita yang siap sedia taat selalu setiap saat kepada Allah? Gak ada saudara. Anak kecil pun yang sudah percaya Yesus Kristus saudara. Dia sekalipun percaya Yesus mau ikut Tuhan. Tetapi dalam kehidupannya sebagai seorang anak kecil. Dia membuktikan bahwa dia tidak sepenuhnya taat kepada Tuhan. Itu anak kecil. Orang dewasa apalagi. Saudara. Jadi kita sebenarnya tidak selalu siap sedia. Tidak selalu siap sedia. Tetapi hanya oleh anugerah saja. Maka kita bisa siap sedia mengikuti pimpinan Allah di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Dan yang terakhir, ketaatan kepada pimpinan Allah berarti dengan rela dan sukacita menempatkan seluruh kehidupan di dalam pengaturan Allah semata. Kita menaruh seluruh pengaturan hidup kita itu di dalam tangan Tuhan. Saudara, ini adalah sesuatu yang contoh yang sangat indah di dalam kehidupan daripada Maria. Maria ketika dia diberi tugas oleh Allah mengandung dan melahirkan Mesias. Maria tahu bahwa itu tidak mudah. Itu adalah sesuatu pekerjaan yang sangat sulit untuk dia jalani. Bahkan dia bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi sedang aku belum bersuami? Saudara perhatikan, malaikat Tuhan menyampaikan bahwa Roh Kudus Allah akan menaungi engkau. Dan anak yang kau kandung itu akan disebut kudus dari Allah. Lalu Maria menjawab malaikat itu, aku adalah hamba Allah. Terjadilah padaku menurut perkataan. Sebab sebelumnya malaikat mengatakan,
Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, sesungguhnya ada kemustahilan yang dialami oleh Maria. Bagaimana mungkin mengandung tanpa seorang laki-laki, tanpa benih laki-laki. Tetapi kesukaran ini, saudara, ketidakmungkinan ini diletakkan oleh Maria di bawah tangan Allah, di bawah pengaturan Allah. Sesungguhnya aku ini hamba Allah, jadilah padaku menurut perkataanmu. Saudara, itu berarti Maria rela dan sukacita menempatkan seluruh pengaturan hidup dia di bawah kontrol Allah, di bawah pengaturan Allah semata. Dia tidak tahu bagaimana itu akan terjadi. Dia tidak tahu bagaimana realisasi daripada janji Allah itu akan terjadi dalam hidupnya. Tetapi dia percaya Allah berkuasa untuk menggenapkan janjinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iman seperti ini adalah iman yang sungguh-sungguh menyatakan kebersandaran total kepada Allah. Menanggalkan segala kekuatan diri. Berpaling dari diri. Dan menunjukkan diri kepada Allah saja. Menyandarkan diri kepada Allah saja. Menempatkan seluruh hidup kita ke dalam pengaturan Allah saja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara mengetahui bagaimana masa depan dari anak-anakmu? Tentu tidak. Saudara mengetahui masa depan dari hidupmu sendiri? Tentu tidak. Tetapi di dalam pengaturan Tuhan, saudara percaya Dia mengatur yang terbaik bagi saudara. Bahkan ketika Dia mengizinkan saudara melewati keadaan-keadaan yang sukar. Menempatkan kehidupan kita di dalam pengaturan Allah semata. Dan kita tahu bahwa formula ketaatan ini hanya digenapi di dalam Yesus Kristus. Kenapa? Karena Kristus adalah satu-satunya Israel sejati, anak Allah yang taat sempurna kepada Allah dan seluruh firman-Nya. Di dalam Roma, Ibrani itu mengungkapkan bagaimana ketaatan sempurna daripada Yesus Kristus. Dan oleh ketaatan sempurna ini, maka berkat-berkat Allah itu diberikan kepada umatnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka sinkronisasi dengan Allah dan waktu Allah adalah tanggung jawab semua orang percaya. Tanggung jawab Israel dan juga tanggung jawab semua orang percaya. Tetapi saudara hanya mungkin bisa lakukan itu di dalam Kristus. Karena hanya Kristus yang taat sempurna kepada Allah. Dan di dalam Dia kita memperoleh kekuatan untuk menaati Tuhan. Di dalam Dia kita dapat melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Menjadi guard duty. Orang-orang yang memiliki tugas menguasai Allah. Tugas untuk memandang kepada Allah semata. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini membuat engkau dan saya sadar. Di dalam kehidupan kita sebagai umat Allah. Untuk taat kepada Tuhan tidak dapat lepas daripada peranan Allah, peranan Roh Kudus dalam hidup kita dan firman Allah. Bagaimana saudara terus berwaspada, memandang Dia sehingga hidup kita tetap ada di dalam ketaatan kepadanya hanya oleh anugerah Allah semata. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberikan kekuatan kepada engkau dan saya dan penghiburan kepada kita semua, karena di dalam pengambaran padang gurun Kristus hadir. Dia pimpin kita. Dia sendiri hadir di sana dan mengalami segala macam kesukaran yang juga sama dengan kita. Sehingga oleh Dia dan seluruh ketaatannya kita mendapatkan berkat anugerah Allah. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Tuhan Allah kami. Karena Engkau adalah Allah yang hidup, yang menyertai kehidupan kami. Kadang-kadang kami di dalam kehidupan kami yang berdosa, kami punya mata iman itu tertutup sehingga kami tidak dapat memandang kehadiran Tuhan di tengah kehidupan kami. Karena itu kami berdoa, kami mohon Tuhan ampuni kami, Tuhan kuduskan jiwa kami, sehingga di dalam kuat kuasa daripada Roh-Mu yang kudus, kami memiliki pandangan yang terang, yang melihat kepada Kristus yang hadir dan bekerja di dalam kehidupan kami, baik dalam kesukaran maupun dalam kesukaan kami. Dan biarlah dalam semuanya itu kami boleh memuji nama Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang hadir dan memimpin kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin.